12 strategi membuat konsumen loyal dengan brand kita. Halo Sobat Foodies, ketemu lagi nih di Belajar Bisnis Kuliner bareng Foodies. Yang kali ini kita akan membahas 12 strategi membuat konsumen loyal dengan brand kita. Foodies, kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan untuk membuat konsumen yang datang menjadi loyal dengan brand kita? Biar kitanya nggak capek terus-terusan ngedatengin konsumen baru. Loyalitas merupakan hal penting dalam bisnis apapun. Loyalitas berarti kita ada kepastian atau sustainability bagi bisnis yang kita jalanin. Loyalitas berarti juga biaya yang lebih efektif, profit yang lebih besar. Karena itulah banyak pengusaha sangat concern sama hal ini. Loyal itu berarti dua hal ya, yaitu konsumen akan terus membeli secara reguler dan merekomendasikan brand kita. Nah, untuk bisa mencapai dua hal ini tentunya butuh strategi yang tepat. Seperti apa sih strateginya? Yuk kita kupas, ada 12 strategi yang mungkin bisa sahabat foodies terapkan dalam bisnis kulinernya. Are you ready? Yang pertama, pengalaman yang tinggal di hati. Konsumen itu menjadi loyal seringkali disebabkan oleh pengalaman positif yang tidak bisa dia lupakan. Pengalaman ini tinggalnya di hati. Contohnya nih ya, gimana nggone mbahmu coffee roaster yang ada di Klaten. Keramahan Mbah Kung dan Mbah Uti kepada konsumen membuat kita selalu menyempatkan diri untuk mampir kalau misalnya kita main-main ke Klaten atau nyeritain tentang nggone mbahmu ke orang lain. Sebenarnya pengalaman apa sih yang tinggal di hati? Nah, gimana kita konsumen ya diperlakukan itu kayak cucunya, ngobrol, ketawa, diskusi berbagai hal. Bahkan dikasih kue dan kaos gratis. Padahal harga kopinya aja kayaknya jangan-jangan nggak sampai sama harga kaosnya. Nah, kehangatan inilah yang akhirnya menimbulkan bekas di hati konsumennya. Yang membuat kita sebagai konsumen itu menjadi loyal. Jadi nggak hanya terus membeli kalau misalnya sempat ke Klaten ya, tapi juga mempromosikannya dengan sukarela. Yang kedua, menu unggulan yang bikin kangen. Apa yang kita lakukan kalau sampai ke Bali? Tentunya pergi ke Makbeng. Nah, kalau ke Jogja, pasti ke Pak Susgeno Parangtritis. Kenapa sih segitu loyal? Karena enak pakai banget. Udah, itu aja. Menu yang bikin kangen adalah kunci penting konsumen untuk bisa loyal. Kadang-kadang kita udah nggak terlalu mikirin. Kalau layanannya misalnya nggak tahu oke, tempatnya nggak tahu bersih, bahkan makanannya harus ngantri dulu. Simpelnya, enak pakai banget. Yang ketiga, sesuai kebutuhan dan harapan. Ada beberapa coffee shop yang kita ini sangat loyal banget nih ya, datang ke sana. Sering banget deh, pokoknya udah kayak jadi kebiasaan. Pertanyaannya, apakah kopinya paling enak? Enggak juga sih sebenarnya. Banyak yang lebih enak juga sih sebenarnya menurut selera kita. Oke, kemudian apakah harganya murah? Enggak juga, cenderung lebih mahal malah. Atau apakah karena keren tempatnya? Enggak juga, banyak juga yang lebih keren. Atau rotinya enak? Enggak juga sih, biasa aja. Orang kebanyakan juga di frozen. Lah, terus apa dong yang bikin orang ke sana terus? Sederhana aja ya. Kadang-kadang kita sih ngerasa ini tempat enak aja buat kerja dan diskusi. Suasana dan fasilitasnya sangat mendukung seperti kursinya, mejanya, musiknya, desainnya, dan lain sebagainya. Jadi soal kopinya yang biasa aja, soal makanan yang terbatas juga udah nggak jadi soal. Kenapa? Karena harapan lain yang bisa mereka penuhi. Yang keempat, layanan yang berkesan. Chef Epi ya, contohnya salah satu rekomendasi seafood paling enak di Bandung misalnya. Bisa jadi contoh gimana layanan yang memberi kesan membuat kita menjadi lebih loyal untuk menikmati olahan seafood. Padahal sebenarnya dari sisi harga ya, nggak bisa dibilang murah juga. Ada harga, ada kualitas lah ya. Tapi poin paling pentingnya di sini adalah keramahan layanan yang seringkali memberikan tambahan menu gratis membuat kita jadi akrab dan saling kenal lebih dari sekadar hubungan konsumen dan penjualnya. Nah, hal ini membuat kita sering banget nih ngerekomendasiin Chef Epi ke banyak orang. Kenapa? Karena memang selain produknya juara, layanan yang diberikan juga juara. Jadinya klop. Yang kelima, detail kecil tapi sangat penting. Suasana hijau dengan pohon kecil, WC yang bersih, kursi yang nyaman, suasana hangat dan nyaman, atau sekedar ada colokan dan wifi kenceng juga akan membuat konsumen menjadi loyal dengan brand kita. Tentu detail kecil yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan target market konsumen yang akan datang. Contoh nih ya, misalnya kita mau order, harus ngantri di kasir dulu, bayarnya pakai cash pula.
nggak bisa digital payment atau QR. Lah, hal kecil kayak gini nih yang bisa jadi membuat orang jadi nggak loyal. Jadi perhatiin berbagai hal detail yang menjadi titik penting pengalaman atau customer experience yang membuat mereka menjadi loyal dan tidak kecewa dengan brand kita. Yang keenam, kejutan yang menyenangkan. Pas ulang tahun, tiba-tiba dapat diskon 30%. Atau tiba-tiba di meja kita ada kue ulang tahun yang free. Atau di rumah tiba-tiba dapat kiriman 1 kotak makanan dari brand A sebagai hadiah ultah kita. Happy nggak kira-kira kalau kita sebagai konsumen? Yes, tentunya pastinya happy banget ya. Kita akan merasa sangat dihargai, direspek, dan diperhatiin sama brand yang kita memang menjadi pelanggan di sana. Kalau udah happy, selanjutnya apa? Tentu saja loyal, beli lagi, dan rekomendasiin kepada orang lain. Ke berbagai circle kenalan kita, baik secara word of mouth atau secara social media posting. Nggak perlu kejutan yang mahal, tapi yang terpenting adalah momennya tepat. Sekedar 1 box tiramisu pun akan menjadi sebuah kejutan yang membekas di hati. Yang ketujuh, penawaran khusus yang spesial. Berikan penawaran khusus atau spesial, misalnya menggunakan member card Tanah Merah Coffee bisa mendapatkan 2 botol kopi dengan harga sangat spesial, bisa sampai setengahnya. Nah, member card ini akan membuat kita menjadi loyal dengan Tanah Merah Coffee. Kenapa? Karena dengan menggunakan member card, kita merasa mendapatkan benefit lebih dalam bentuk poin atau apapun itu dibandingin kalau kita beli di tempat lain. Yang kedelapan, kedekatan emosional atau friendship. Kenal, akrab, atau merasa ini tempat gue banget nih. Ini juga jadi salah satu cara membuat konsumen menjadi lebih loyal dengan brand kita. Sebagai contoh ya, ketika datang ke salah satu restoran, pemiliknya kalau ketemu selalu nyapa dengan ramah, menanyakan kabar, sedikit ngobrol, atau ketika datang ke sebuah coffee shop, baristanya sering nyapa dengan ramah, seolah-olah udah lama kenal sama kita. Padahal nyatanya enggak juga, tapi karena SOP dan trainingnya bagus, kita merasa kenal sama mereka. Nyaman, dimensinya itu tentunya sangat luas. Bisa karena suasana tempatnya, desain yang tepat, tapi terutama dan yang paling penting adalah kehangatan yang diberikan oleh orang yang mengelola brand kita, yaitu karyawan. Jika ingin kuat dari sisi layanan yang bisa menciptakan kedekatan emosional atau friendship, kuncinya adalah kita, owner, SOP atau training secara rutin, sehingga ini akan menjadi budaya yang kuat. Yang kesembilan, mendengarkan masukan dan merespon kritik dengan baik. Memberikan respon dengan baik terhadap kritik serta mendengarkan dan memberi apresiasi terhadap masukan yang diberikan oleh konsumen juga bisa membuat konsumen kita menjadi loyal dengan brand kita. Apalagi kemudian kritik dan masukan tersebut kita implementasikan serta diinformasikan kembali ke konsumen tersebut baik secara langsung via telepon ataupun sosial media. Kritik dan masukan dari konsumen sangat banyak dan bervariasi tentunya. Pernah suatu kali ya, ada kritik yang cukup bikin telinga kita merah nih. Pengen banget nih rasanya marah-marah. Tapi alih-alih seperti itu, kita malah nelfon konsumennya balik. Menanyakan baik-baik permasalahannya apa, dan kemudian bertemu untuk ngobrol-ngobrol. Ternyata masukannya sangat membangun dan masuk akal. Sehingga kita coba evaluasi dan implementasikan, serta tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada konsumen tersebut. Apa yang terjadi kemudian? Konsumen tersebut ternyata menjadi sangat loyal. Sering datang, posting, bahkan ngajakin nih teman-temannya untuk datang. Nah, hal seperti ini tentunya luar biasa ya, dan ternyata sangat bisa dilakukan. Membuat konsumen yang kecewa dan memberikan kritik pedas menjadi konsumen yang loyal, serta merekomendasikan brand kita ke banyak orang. So, jangan diabaikan konsumen komplain kita itu ya, apalagi masukan yang dia berikan. Yang ke-10 adalah inovasi untuk tetap relevan. Inovasi dan relevansi juga dapat membuat konsumen loyal dengan brand kita. Sebagai contoh, ketika beberapa tahun lalu heboh nih es kopi susu. Nah, beberapa coffee shop juga ngeluarin es kopi susu spesialnya sendiri. Seperti es kopi susu kenangan mantan yang ternyata juga disukai ya sama banyak konsumen yang akhirnya membuat banyak konsumen loyal dengan brand kopi kenangan. Karena es kopi susunya. Selain tentunya produk lain, ataupun brand overall-nya ya. Inovasi ini sangat penting untuk membuat brand kita selalu relevan. Apalagi kalau memang ada pergeseran target market seiring berjalannya waktu. Jangan pernah menganggap konsumen itu selalu sama ya. Bahkan sekalipun orangnya sama, apalagi kalau orangnya beda, bisa beda banget perilaku dan budayanya serta harapan dan kebutuhannya. Yang ke-11, melibatkan pelanggan dalam aktivitas.
Loyalitas dapat juga dibuat melalui serangkaian aktivitas bersama yang biasanya kita kenal dengan komunitas. Salah satu brand di Bandung, You Maju Coffee, brand ini membuat komunitas lari, sepeda, dan basket, serta secara rutin melibatkan konsumennya secara konsisten yang akhirnya membuat banyak konsumennya yang menjadi loyal. Tentunya banyak sekali ya aktivitas yang bisa kita buat untuk membuat konsumen menjadi loyal. Nggak harus olahraga tentunya ya. Sebaiknya disesuaikan dengan aktivitas yang disukai oleh owner atau memang aktivitas di mana infrastrukturnya kita siapkan secara khusus. Contoh, ownernya suka sama art, seni. Nah, cobalah buat aktivitas terkait dengan art seperti pameran, talk show, dan lain sebagainya. Atau misalnya tempat kita disiapkan infrastrukturnya untuk yoga, ya, meditasi, dan lain sebagainya. Nah, cobalah bangun komunitas yang juga terkait. Ke-12, kenal dengan baik siapa konsumen kita. Terakhir, yang membuat konsumen loyal adalah ketika kita kenal dengan mereka. Pada level terendah minimal punya database mereka. Dari sinilah mulailah utilisasi atau do something dengan database tersebut. Seperti misalnya memberikan WhatsApp penawaran spesial, melakukan call untuk menanyakan masukan-masukan dan kritik sampai menyapa namanya karena muncul di POS ya. Inilah mengapa penting sekali untuk menggunakan POS yang bisa menyimpan database. Mengkategorikannya serta menampilkan nama orang yang sedang melakukan belanja di kasir sekaligus menjadikan hal ini SOP bisnis kita. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak kenal makanya omset melayang. Nah, sahabat foodies, inilah 12 faktor yang membuat konsumen loyal dengan brand kita. Yuk kita praktekin dalam bisnis kita. Sahabat foodies, terus tungguin ya video terbaru kita. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id. Thank you.